Juru bicara Yusuf Kala, Hussein Abdullah, membongkar alasan dibalik dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI itu ke pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Diketahui dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 19 Desember. Hussein menyebut JK merasa punya tanggung jawab moral agar rakyat Indonesia tidak salah dalam memilih pemimpin. JK menurut Hussein menganggap Anies Baswedan sebagai sosok yang tepat untuk memimpin bangsa. Apalagi Anies Baswedan memiliki track record dan integritas yang baik. Hussein menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netral, namun sebagai warga negara, JK memiliki hak dalam pilihan politik. Terlebih JK menilai pasangan Amin ini adalah sosok yang memiliki dasar agama kuat, adil dan penuh perhitungan saat akan bertindak. Diketahui sebelum pada akhirnya melebuhkan pilihannya kepada pasangan Amin, Yusuf Kala sempat digoda capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada bulan lalu. Pada Minggu 19 November, rumah Yusuf Kala sempat dikunjungi Ganjar Pranowo. Pada pertemuan itu, Ganjar sempat menggoda Yusuf Kala untuk masuk ke tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD. Godaan tersebut disampaikan oleh mantan gubernur Jawa Tengah itu dengan nada bercanda. Namun Yusuf Kala menolak untuk bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud. JK menjelaskan dirinya harus bersikap netral mengingat saat ini ia menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Yusuf Kala hanya menitipkan pesan kepada Ganjar untuk mewarisi sikap demokratis Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menanggapi dukungan dari Yusuf Kala, Caimin pun merasa bersyukur. Ia mengaku dukungan Yusuf Kala memberikan semangat untuk dirinya dan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Politikus senior Golkar Yusuf Kala menyatakan dukungannya terhadap pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Caimin. Hal itu langsung direspon oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dikonfirmasi pada Rabu 20 Desember 2023, Airlangga menyebut dukungan JK itu tak akan berpengaruh pada Golkar, sebab pemberian dukungan dari JK kepada Anies Caimin merupakan hak politik pribadi. Ia berkelakar meski JK tak berada pada barisan yang mendukung Prabowo Gibran sebagaimana sikap Partai Golkar, namun di Golkar masih ada sosok bernama Erwin Aksa. Hanya saja Airlangga tidak membeberkan secara detail maksud dari pernyataannya itu yang membandingkan posisi Erwin dengan JK. Bahkan saat disinggung soal adanya pembagian gerbong di kubu Golkar, Airlangga tidak merespon dengan gamblang. Terpenting menurutnya, Golkar masih tetap konsisten mendukung pasangan Prabowo Gibran. Airlangga juga menegaskan sejatinya seluruh elemen atau kader yang ada di Golkar telah sepakat dan konsisten terhadap keputusan tersebut. Perihal dengan potensi atau perebutan suara Partai Golkar dengan basis pendukung JK, Airlangga tak mengkhawatirkan. Menko Perekonomian RI itu beranggapan jika memang sejatinya sudah sejak lama JK memiliki basis suara tersendiri, Partai Golkar pun demikian. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin menyambut baik keputusan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala yang mendukung pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Caimin meyakini dengan dukungan JK akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan baik di Jawa maupun luar Jawa untuk memenangkan pasangan Amin. Pada kesempatan itu, Caimin juga sempat khawatir menunggu kepastian dukungan dari Yusuf Kala. Namun kini Caimin merasa lega mengetahui JK mendukung Amin. Diketahui Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan juru bicara Yusuf Kala, Hussein Abdullah, dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Hussein mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Hussein menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netral, namun sebagai warga negara memiliki hak dalam pilihan politik. Ia mengungkapkan dukungan diberikan JK berdasarkan track record Anies Baswedan. Selain itu, kata Hussein, JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Adapun JK enggan mengomentari capres lain. Namun kata Hussein, menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah.
Selain itu, pemimpin juga harus mengerti ekonomi dasar sehingga tidak boros asal belanja karena dapat membuat negeri bangkrut. Bagi JK, Anies seorang yang bersikap adil dan mengerti ekonomi dasar serta penuh perhitungan. Selain itu, pasangan Anies Imin juga memiliki dasar agama yang kuat. Berikut sejumlah fakta mengenai dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Dukungan ini secara resmi dinyatakan oleh Yusuf Kala melalui juru bicaranya Hussein Abdullah dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Hussein mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Hussein, Yusuf Kala merasa memiliki tanggung jawab moral untuk turut menuntun masyarakat agar memilih pemimpin yang tidak salah. Alasan Yusuf Kala mendukung pasangan Amin ini lantaran melihat track record atau rekam jejak Anies selama ini. Hussein mengatakan Yusuf Kala memiliki keyakinan bahwa Anieslah orang yang tepat untuk memimpin bangsa ke depan. JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Namun terkait pilihannya ini, JK enggan mengomentari capres lain. Hussein hanya menuturkan bahwa menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Menanggapi dukungan dari Yusuf Kala, Caimin pun mengungkapkan rasa syukur. Ia mengaku dukungan Yusuf Kala memberikan semangat untuk dirinya dan Anies Baswedan. Caimin pun meyakini dukungan Yusuf Kala akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan, baik di Jawa maupun luar Jawa, untuk memenangkan pasangan Amin. Sebelum memberikan dukungan untuk Anies Baswedan, Yusuf Kala sempat didekati Ganjar Pranowo untuk menjadi bagian tim pemenangan nasional. Rayuan itu disampaikan Ganjar saat menyambangi kediaman Yusuf Kala di Jalan Brawijaya nomor 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 19 November lalu. Namun godaan tersebut disampaikan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah itu dengan nada bercanda. Yusuf Kala lantas mengungkapkan ia tak bisa bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud. JK menjelaskan dirinya harus bersikap netral mengingat saat ini ia menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Dalam pertemuan itu, keduanya juga sepakat pemilu 2024 harus berjalan dengan baik. Ganjar mengungkapkan berbeda pilihan dalam pemilu adalah suatu yang wajar. JK yang berada di sisi kiri Ganjar saat itu terlihat merespons dengan menganggukkan kepalanya. Ganjar lantas kembali menggoda JK jika ingin membuka kemungkinan memberikan dukungan kepada dirinya. JK pun merespons pernyataan Ganjar dengan senyuman. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin menyambut baik keputusan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala yang mendukung pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Caimin meyakini dengan dukungan JK akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan baik di Jawa maupun luar Jawa untuk memenangkan pasangan Amin. Pada kesempatan itu, Caimin juga sempat khawatir menunggu kepastian dukungan dari Yusuf Kala. Namun kini Caimin merasa lega mengetahui JK mendukung Amin. Diketahui Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan juru bicara Yusuf Kala, Hussein Abdullah, dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Hussein mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Hussein menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netral, namun sebagai warga negara memiliki hak dalam pilihan politik. Ia mengungkapkan dukungan diberikan JK berdasarkan track record Anies Baswedan. Selain itu, kata Hussein, JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Adapun JK enggan mengomentari capres lain. Namun kata Hussein, menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Selain itu, pemimpin juga harus mengerti ekonomi dasar sehingga tidak boros asal belanja karena dapat membuat negeri bangkrut. Bagi JK, Anies seorang yang bersikap adil dan mengerti ekonomi dasar serta penuh perhitungan. Selain itu, pasangan Anies Imin juga memiliki dasar agama yang kuat.
Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berjanji akan bekerja secara total jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden lewat Pilpres 2024. Demikian disampaikan Muhaimin saat menghadiri acara Selepet Imin di Depok pada Selasa 19 Desember malam. Bahkan dirinya menyatakan Amin siap mundur andai tidak serius menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden nanti. Ketua Umum DPP PKB itu mengatakan amanah sebagai pejabat negara merupakan tantangan yang luar biasa. Sebab itu menurut Caimin, Capres-Cawapres harus memberikan solusi atas semua masalah yang dihadapi nanti. Sementara itu, Muhaimin Iskandar akan tarung gagasan dengan dua cawapres lainnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD dalam debat cawapres yang diselenggarakan KPU. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, debat perdana bagi Caimin, Gibran, dan Mahfud akan digelar pada Jumat 22 Desember. Jelang debat cawapres, KPU telah menunjuk 11 panelis yang akan menjadi tim penyusun pertanyaan untuk debat cawapres. Begitu juga dengan dua moderator yang akan memandu jalannya debat cawapres 2024. Merujuk pada pelaksanaan debat perdana minggu lalu, debat cawapres akan tayang kurang lebih pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Debat akan berlangsung selama 150 menit. Sesuai namanya, debat akan diikuti oleh ketiga cawapres, yaitu cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Lokasi debat cawapres berbeda dengan debat capres sebelumnya. Kali ini debat cawapres akan digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Pelaksanaan debat cawapres juga akan menggunakan fasilitas podium sederhana. Ini berbeda dengan pelaksanaan debat sebelumnya di mana para capres berdiri di tengah panggung. Pada debat kedua Pilpres 2024, tema yang diangkat adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Ini adalah kesempatan bagi para cawapres untuk memaparkan visi misi mereka sesuai tema tersebut. Juru bicara Yusuf Kala, Hussein Abdullah, membongkar alasan dibalik dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI itu ke pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Diketahui dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 19 Desember. Hussein menyebut JK merasa punya tanggung jawab moral agar rakyat Indonesia tidak salah dalam memilih pemimpin. JK menurut Hussein menganggap Anies Baswedan sebagai sosok yang tepat untuk memimpin bangsa. Apalagi Anies Baswedan memiliki track record dan integritas yang baik. Hussein menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netral, namun sebagai warga negara, JK memiliki hak dalam pilihan politik. Terlebih JK menilai pasangan Amin ini adalah sosok yang memiliki dasar agama kuat, adil, dan penuh perhitungan saat akan bertindak. Diketahui sebelum pada akhirnya melebuhkan pilihannya kepada pasangan Amin, Yusuf Kala sempat digoda capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada bulan lalu. Pada Minggu 19 November, rumah Yusuf Kala sempat dikunjungi Ganjar Pranowo. Pada pertemuan itu, Ganjar sempat menggoda Yusuf Kala untuk masuk ke tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD. Godaan tersebut disampaikan oleh mantan gubernur Jawa Tengah itu dengan nada bercanda. Namun Yusuf Kala menolak untuk bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud. JK menjelaskan dirinya harus bersikap netral mengingat saat ini ia menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Yusuf Kala hanya menitipkan pesan kepada Ganjar untuk mewarisi sikap demokratis Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menanggapi dukungan dari Yusuf Kala, Caimin pun merasa bersyukur. Ia mengaku dukungan Yusuf Kala memberikan semangat untuk dirinya dan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Politikus senior Golkar Yusuf Kala menyatakan dukungannya terhadap pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Caimin. Hal itu langsung direspon oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dikonfirmasi pada Rabu 20 Desember 2023, Airlangga menyebut dukungan JK itu tak akan berpengaruh pada Golkar.
sebab pemberian dukungan dari JK kepada Anies Caimin merupakan hak politik pribadi. Ia berkelakar meski JK tak berada pada barisan yang mendukung Prabowo Gibran sebagaimana sikap Partai Golkar, namun di Golkar masih ada sosok bernama Erwin Aksa. Hanya saja Erlangga tidak membeberkan secara detail maksud dari pernyataannya itu yang membandingkan posisi Erwin dengan JK. Bahkan saat disinggung soal adanya pembagian gerbong di kubu Golkar, Erlangga tidak merespon dengan gamblang. Terpenting menurutnya, Golkar masih tetap konsisten mendukung pasangan Prabowo Gibran. Erlangga juga menegaskan sejatinya seluruh elemen atau kader yang ada di Golkar telah sepakat dan konsisten terhadap keputusan tersebut. Perihal dengan potensi atau perebutan suara Partai Golkar dengan basis pendukung JK, Erlangga tak mengkhawatirkan. Menko Perekonomian RI itu beranggapan jika memang sejatinya sudah sejak lama JK memiliki basis suara tersendiri, Partai Golkar pun demikian. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin menyambut baik keputusan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala yang mendukung pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Caimin meyakini dengan dukungan JK akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan baik di Jawa maupun luar Jawa untuk memenangkan pasangan Amin. Pada kesempatan itu, Caimin juga sempat khawatir menunggu kepastian dukungan dari Yusuf Kala. Namun kini Caimin merasa lega mengetahui JK mendukung Amin. Diketahui Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan juru bicara Yusuf Kala, Husain Abdullah, dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Husain mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Husain menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netral, namun sebagai warga negara memiliki hak dalam pilihan politik. Ia mengungkapkan dukungan diberikan JK berdasarkan track record Anies Baswedan. Selain itu, kata Husain, JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Adapun JK enggan mengomentari capres lain. Namun kata Husain, menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Selain itu, pemimpin juga harus mengerti ekonomi dasar sehingga tidak boros asal belanja karena dapat membuat negeri bangkrut. Bagi JK, Anies seorang yang bersikap adil dan mengerti ekonomi dasar serta penuh perhitungan. Selain itu, pasangan Anies Imin juga memiliki dasar agama yang kuat. Berikut sejumlah fakta mengenai dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Dukungan ini secara resmi dinyatakan oleh Yusuf Kala melalui juru bicaranya Husain Abdullah dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Husain mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Husain, Yusuf Kala merasa memiliki tanggung jawab moral untuk turut menuntun masyarakat agar memilih pemimpin yang tidak salah. Alasan Yusuf Kala mendukung pasangan Amin ini lantaran melihat track record atau rekam jejak Anies selama ini. Husain mengatakan Yusuf Kala memiliki keyakinan bahwa Anieslah orang yang tepat untuk memimpin bangsa ke depan. JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Namun terkait pilihannya ini, JK enggan mengomentari capres lain. Husain hanya menuturkan bahwa menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Menanggapi dukungan dari Yusuf Kala, Caimin pun mengungkapkan rasa syukur. Ia mengaku dukungan Yusuf Kala memberikan semangat untuk dirinya dan Anies Baswedan. Caimin pun meyakini dukungan Yusuf Kala akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan, baik di Jawa maupun luar Jawa, untuk memenangkan pasangan Amin. Sebelum memberikan dukungan untuk Anies Baswedan, Yusuf Kala sempat didekati Ganjar Pranowo untuk menjadi bagian tim pemenangan nasional. Rayuan itu disampaikan Ganjar saat menyambangi kediaman Yusuf Kala di Jalan Brawijaya nomor 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 19 November lalu. Namun godaan tersebut disampaikan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah itu dengan nada bercanda. Yusuf Kala lantas mengungkapkan ia tak bisa bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud. JK menjelaskan dirinya harus
harus bersikap netral mengingat saat ini ia menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Dalam pertemuan itu, keduanya juga sepakat pemilu 2024 harus berjalan dengan baik. Ganjar mengungkapkan berbeda pilihan dalam pemilu adalah suatu yang wajar. JK yang berada di sisi kiri Ganjar saat itu terlihat merespons dengan menganggukkan kepalanya. Ganjar lantas kembali menggoda JK jika ingin membuka kemungkinan memberikan dukungan kepada dirinya. JK pun merespons pernyataan Ganjar dengan senyuman. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin menyambut baik keputusan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala yang mendukung pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Caimin meyakini dengan dukungan JK akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan baik di Jawa maupun luar Jawa untuk memenangkan pasangan Amin. Pada kesempatan itu, Caimin juga sempat khawatir menunggu kepastian dukungan dari Yusuf Kala. Namun kini Caimin merasa lega mengetahui JK mendukung Amin. Diketahui Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan juru bicara Yusuf Kala, Husain Abdullah, dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Husain mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Husain menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netral, namun sebagai warga negara memiliki hak dalam pilihan politik. Ia mengungkapkan dukungan diberikan JK berdasarkan track record Anies Baswedan. Selain itu, kata Husain, JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Adapun JK enggan mengomentari capres lain. Namun kata Husain, menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Selain itu, pemimpin juga harus mengerti ekonomi dasar sehingga tidak boros asal belanja karena dapat membuat negeri bangkrut. Bagi JK, Anies seorang yang bersikap adil dan mengerti ekonomi dasar serta penuh perhitungan. Selain itu, pasangan Anies Imin juga memiliki dasar agama yang kuat. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berjanji akan bekerja secara total jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden lewat Pilpres 2024. Demikian disampaikan Muhaimin saat menghadiri acara Selepet Imin di Depok pada Selasa 19 Desember malam. Bahkan dirinya menyatakan Amin siap mundur andai tidak serius menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden nanti. Ketua Umum DPP PKB itu mengatakan amanah sebagai pejabat negara merupakan tantangan yang luar biasa. Sebab itu menurut Caimin, Capres-Cawapres harus memberikan solusi atas semua masalah yang dihadapi nanti. Sementara itu, Muhaimin Iskandar akan tarung gagasan dengan dua cawapres lainnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD dalam debat cawapres yang diselenggarakan KPU. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, debat perdana bagi Caimin, Gibran, dan Mahfud akan digelar pada Jumat 22 Desember. Jelang debat cawapres, KPU telah menunjuk 11 panelis yang akan menjadi tim penyusun pertanyaan untuk debat cawapres. Begitu juga dengan dua moderator yang akan memandu jalannya debat cawapres 2024. Merujuk pada pelaksanaan debat perdana minggu lalu, debat cawapres akan tayang kurang lebih pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Debat akan berlangsung selama 150 menit. Sesuai namanya, debat akan diikuti oleh ketiga cawapres, yaitu cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Lokasi debat cawapres berbeda dengan debat capres sebelumnya. Kali ini debat cawapres akan digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Pelaksanaan debat cawapres juga akan menggunakan fasilitas podium sederhana. Ini berbeda dengan pelaksanaan debat sebelumnya di mana para capres berdiri di tengah panggung. Pada debat kedua Pilpres 2024, tema yang diangkat adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Ini adalah kesempatan bagi para cawapres untuk memaparkan visi misi mereka sesuai tema tersebut.
Juru bicara Yusuf Kala, Hussein Abdullah, membongkar alasan dibalik dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI itu ke pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Diketahui dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 19 Desember. Hussein menyebut JK merasa punya tanggung jawab moral agar rakyat Indonesia tidak salah dalam memilih pemimpin. JK menurut Hussein menganggap Anies Baswedan sebagai sosok yang tepat untuk memimpin bangsa. Apalagi Anies Baswedan memiliki track record dan integritas yang baik. Hussein menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netral, namun sebagai warga negara, JK memiliki hak dalam pilihan politik. Terlebih JK menilai pasangan Amin ini adalah sosok yang memiliki dasar agama kuat, adil dan penuh perhitungan saat akan bertindak. Diketahui sebelum pada akhirnya melebuhkan pilihannya kepada pasangan Amin, Yusuf Kala sempat digoda capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada bulan lalu. Pada Minggu 19 November, rumah Yusuf Kala sempat dikunjungi Ganjar Pranowo. Pada pertemuan itu, Ganjar sempat menggoda Yusuf Kala untuk masuk ke tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD. Godaan tersebut disampaikan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah itu dengan nada bercanda. Namun Yusuf Kala menolak untuk bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud. JK menjelaskan dirinya harus bersikap netral mengingat saat ini ia menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Yusuf Kala hanya menitipkan pesan kepada Ganjar untuk mewarisi sikap demokratis Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menanggapi dukungan dari Yusuf Kala, Caimin pun merasa bersyukur. Ia mengaku dukungan Yusuf Kala memberikan semangat untuk dirinya dan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Politikus senior Golkar Yusuf Kala menyatakan dukungannya terhadap pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Caimin. Hal itu langsung direspon oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dikonfirmasi pada Rabu 20 Desember 2023, Airlangga menyebut dukungan JK itu tak akan berpengaruh pada Golkar, sebab pemberian dukungan dari JK kepada Anies Caimin merupakan hak politik pribadi. Ia berkelakar meski JK tak berada pada barisan yang mendukung Prabowo Gibran sebagaimana sikap Partai Golkar, namun di Golkar masih ada sosok bernama Erwin Aksa. Hanya saja Airlangga tidak membeberkan secara detail maksud dari pernyataannya itu yang membandingkan posisi Erwin dengan JK. Bahkan saat disinggung soal adanya pembagian gerbong di kubu Golkar, Airlangga tidak merespon dengan gamblang. Terpenting menurutnya, Golkar masih tetap konsisten mendukung pasangan Prabowo Gibran. Airlangga juga menegaskan sejatinya seluruh elemen atau kader yang ada di Golkar telah sepakat dan konsisten terhadap keputusan tersebut. Perihal dengan potensi atau perebutan suara Partai Golkar dengan basis pendukung JK, Airlangga tak mengkhawatirkan. Menko Perekonomian RI itu beranggapan jika memang sejatinya sudah sejak lama JK memiliki basis suara tersendiri, Partai Golkar pun demikian. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin menyambut baik keputusan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala yang mendukung pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Caimin meyakini dengan dukungan JK akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan baik di Jawa maupun luar Jawa untuk memenangkan pasangan Amin. Pada kesempatan itu, Caimin juga sempat khawatir menunggu kepastian dukungan dari Yusuf Kala. Namun kini Caimin merasa lega mengetahui JK mendukung Amin. Diketahui Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan juru bicara Yusuf Kala, Hussein Abdullah, dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Hussein mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Hussein menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netral, namun sebagai warga negara memiliki hak dalam pilihan politik. Ia mengungkapkan dukungan diberikan JK berdasarkan track record Anies Baswedan. Selain itu, kata Hussein, JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Adapun JK enggan mengomentari capres lain. Namun kata Hussein, menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah.
Selain itu, pemimpin juga harus mengerti ekonomi dasar sehingga tidak boros asal belanja karena dapat membuat negeri bangkrut. Bagi JK, Anies seorang yang bersikap adil dan mengerti ekonomi dasar serta penuh perhitungan. Selain itu, pasangan Anies Imin juga memiliki dasar agama yang kuat. Berikut sejumlah fakta mengenai dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Dukungan ini secara resmi dinyatakan oleh Yusuf Kala melalui juru bicaranya Hussein Abdullah dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Hussein mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Hussein, Yusuf Kala merasa memiliki tanggung jawab moral untuk turut menuntun masyarakat agar memilih pemimpin yang tidak salah. Alasan Yusuf Kala mendukung pasangan Amin ini lantaran melihat track record atau rekam jejak Anies selama ini. Hussein mengatakan Yusuf Kala memiliki keyakinan bahwa Anieslah orang yang tepat untuk memimpin bangsa ke depan. JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Namun terkait pilihannya ini, JK enggan mengomentari capres lain. Hussein hanya menuturkan bahwa menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Menanggapi dukungan dari Yusuf Kala, Caimin pun mengungkapkan rasa syukur. Ia mengaku dukungan Yusuf Kala memberikan semangat untuk dirinya dan Anies Baswedan. Caimin pun meyakini dukungan Yusuf Kala akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan, baik di Jawa maupun luar Jawa, untuk memenangkan pasangan Amin. Sebelum memberikan dukungan untuk Anies Baswedan, Yusuf Kala sempat didekati Ganjar Pranowo untuk menjadi bagian tim pemenangan nasional. Rayuan itu disampaikan Ganjar saat menyambangi kediaman Yusuf Kala di Jalan Brawijaya nomor 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 19 November lalu. Namun godaan tersebut disampaikan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah itu dengan nada bercanda. Yusuf Kala lantas mengungkapkan ia tak bisa bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud. JK menjelaskan dirinya harus bersikap netral mengingat saat ini ia menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Dalam pertemuan itu, keduanya juga sepakat pemilu 2024 harus berjalan dengan baik. Ganjar mengungkapkan berbeda pilihan dalam pemilu adalah suatu yang wajar. JK yang berada di sisi kiri Ganjar saat itu terlihat merespons dengan menganggukkan kepalanya. Ganjar lantas kembali menggoda JK jika ingin membuka kemungkinan memberikan dukungan kepada dirinya. JK pun merespons pernyataan Ganjar dengan senyuman. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin menyambut baik keputusan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala yang mendukung pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Caimin meyakini dengan dukungan JK akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan baik di Jawa maupun luar Jawa untuk memenangkan pasangan Amin. Pada kesempatan itu, Caimin juga sempat khawatir menunggu kepastian dukungan dari Yusuf Kala. Namun kini Caimin merasa lega mengetahui JK mendukung Amin. Diketahui Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan juru bicara Yusuf Kala, Hussein Abdullah, dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Hussein mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Hussein menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netral, namun sebagai warga negara memiliki hak dalam pilihan politik. Ia mengungkapkan dukungan diberikan JK berdasarkan track record Anies Baswedan. Selain itu, kata Hussein, JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Adapun JK enggan mengomentari capres lain. Namun kata Hussein, menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Selain itu, pemimpin juga harus mengerti ekonomi dasar sehingga tidak boros asal belanja karena dapat membuat negeri bangkrut. Bagi JK, Anies seorang yang bersikap adil dan mengerti ekonomi dasar serta penuh perhitungan. Selain itu, pasangan Anies Imin juga memiliki dasar agama yang kuat.
Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berjanji akan bekerja secara total jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden lewat Pilpres 2024. Demikian disampaikan Muhaimin saat menghadiri acara Selepet Imin di Depok pada Selasa 19 Desember malam. Bahkan dirinya menyatakan Amin siap mundur andai tidak serius menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden nanti. Ketua Umum DPP PKB itu mengatakan amanah sebagai pejabat negara merupakan tantangan yang luar biasa. Sebab itu menurut Caimin, Capres-Cawapres harus memberikan solusi atas semua masalah yang dihadapi nanti. Sementara itu, Muhaimin Iskandar akan tarung gagasan dengan dua cawapres lainnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD dalam debat cawapres yang diselenggarakan KPU. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, debat perdana bagi Caimin, Gibran, dan Mahfud akan digelar pada Jumat 22 Desember. Jelang debat cawapres, KPU telah menunjuk 11 panelis yang akan menjadi tim penyusun pertanyaan untuk debat cawapres. Begitu juga dengan dua moderator yang akan memandu jalannya debat cawapres 2024. Merujuk pada pelaksanaan debat perdana minggu lalu, debat cawapres akan tayang kurang lebih pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Debat akan berlangsung selama 150 menit. Sesuai namanya, debat akan diikuti oleh ketiga cawapres, yaitu cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Lokasi debat cawapres berbeda dengan debat capres sebelumnya. Kali ini debat cawapres akan digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Pelaksanaan debat cawapres juga akan menggunakan fasilitas podium sederhana. Ini berbeda dengan pelaksanaan debat sebelumnya di mana para capres berdiri di tengah panggung. Pada debat kedua Pilpres 2024, tema yang diangkat adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Ini adalah kesempatan bagi para cawapres untuk memaparkan visi misi mereka sesuai tema tersebut. Juru bicara Yusuf Kala, Hussein Abdullah, membongkar alasan dibalik dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI itu ke pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Diketahui dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 19 Desember. Hussein menyebut JK merasa punya tanggung jawab moral agar rakyat Indonesia tidak salah dalam memilih pemimpin. JK menurut Hussein menganggap Anies Baswedan sebagai sosok yang tepat untuk memimpin bangsa. Apalagi Anies Baswedan memiliki track record dan integritas yang baik. Hussein menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netral, namun sebagai warga negara, JK memiliki hak dalam pilihan politik. Terlebih JK menilai pasangan Amin ini adalah sosok yang memiliki dasar agama kuat, adil, dan penuh perhitungan saat akan bertindak. Diketahui sebelum pada akhirnya melebuhkan pilihannya kepada pasangan Amin, Yusuf Kala sempat digoda capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada bulan lalu. Pada Minggu 19 November, rumah Yusuf Kala sempat dikunjungi Ganjar Pranowo. Pada pertemuan itu, Ganjar sempat menggoda Yusuf Kala untuk masuk ke tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD. Godaan tersebut disampaikan oleh mantan gubernur Jawa Tengah itu dengan nada bercanda. Namun Yusuf Kala menolak untuk bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud. JK menjelaskan dirinya harus bersikap netral mengingat saat ini ia menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Yusuf Kala hanya menitipkan pesan kepada Ganjar untuk mewarisi sikap demokratis Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menanggapi dukungan dari Yusuf Kala, Caimin pun merasa bersyukur. Ia mengaku dukungan Yusuf Kala memberikan semangat untuk dirinya dan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Politikus senior Golkar Yusuf Kala menyatakan dukungannya terhadap pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Caimin. Hal itu langsung direspon oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dikonfirmasi pada Rabu 20 Desember 2023, Airlangga menyebut dukungan JK itu tak akan berpengaruh pada Golkar.
sebab pemberian dukungan dari JK kepada Anies Caimin merupakan hak politik pribadi. Ia berkelakar meski JK tak berada pada barisan yang mendukung Prabowo Gibran sebagaimana sikap Partai Golkar, namun di Golkar masih ada sosok bernama Erwin Aksa. Hanya saja Erlangga tidak membeberkan secara detail maksud dari pernyataannya itu yang membandingkan posisi Erwin dengan JK. Bahkan saat disinggung soal adanya pembagian gerbong di kubu Golkar, Erlangga tidak merespon dengan gamblang. Terpenting menurutnya, Golkar masih tetap konsisten mendukung pasangan Prabowo Gibran. Erlangga juga menegaskan sejatinya seluruh elemen atau kader yang ada di Golkar telah sepakat dan konsisten terhadap keputusan tersebut. Perihal dengan potensi atau perebutan suara Partai Golkar dengan basis pendukung JK, Erlangga tak mengkhawatirkan. Menko Perekonomian RI itu beranggapan jika memang sejatinya sudah sejak lama JK memiliki basis suara tersendiri, Partai Golkar pun demikian. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin menyambut baik keputusan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala yang mendukung pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Caimin meyakini dengan dukungan JK akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan baik di Jawa maupun luar Jawa untuk memenangkan pasangan Amin. Pada kesempatan itu, Caimin juga sempat khawatir menunggu kepastian dukungan dari Yusuf Kala. Namun kini Caimin merasa lega mengetahui JK mendukung Amin. Diketahui Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan juru bicara Yusuf Kala, Husain Abdullah, dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Husain mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Husain menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netral, namun sebagai warga negara memiliki hak dalam pilihan politik. Ia mengungkapkan dukungan diberikan JK berdasarkan track record Anies Baswedan. Selain itu, kata Husain, JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Adapun JK enggan mengomentari capres lain. Namun kata Husain, menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Selain itu, pemimpin juga harus mengerti ekonomi dasar sehingga tidak boros asal belanja karena dapat membuat negeri bangkrut. Bagi JK, Anies seorang yang bersikap adil dan mengerti ekonomi dasar serta penuh perhitungan. Selain itu, pasangan Anies Imin juga memiliki dasar agama yang kuat. Berikut sejumlah fakta mengenai dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Dukungan ini secara resmi dinyatakan oleh Yusuf Kala melalui juru bicaranya Husain Abdullah dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Husain mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Husain, Yusuf Kala merasa memiliki tanggung jawab moral untuk turut menuntun masyarakat agar memilih pemimpin yang tidak salah. Alasan Yusuf Kala mendukung pasangan Amin ini lantaran melihat track record atau rekam jejak Anies selama ini. Husain mengatakan Yusuf Kala memiliki keyakinan bahwa Anieslah orang yang tepat untuk memimpin bangsa ke depan. JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Namun terkait pilihannya ini, JK enggan mengomentari capres lain. Husain hanya menuturkan bahwa menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Menanggapi dukungan dari Yusuf Kala, Caimin pun mengungkapkan rasa syukur. Ia mengaku dukungan Yusuf Kala memberikan semangat untuk dirinya dan Anies Baswedan. Caimin pun meyakini dukungan Yusuf Kala akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan, baik di Jawa maupun luar Jawa, untuk memenangkan pasangan Amin. Sebelum memberikan dukungan untuk Anies Baswedan, Yusuf Kala sempat didekati Ganjar Pranowo untuk menjadi bagian tim pemenangan nasional. Rayuan itu disampaikan Ganjar saat menyambangi kediaman Yusuf Kala di Jalan Brawijaya nomor 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 19 November lalu. Namun godaan tersebut disampaikan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah itu dengan nada bercanda. Yusuf Kala lantas mengungkapkan ia tak bisa bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud. JK menjelaskan dirinya harus
harus bersikap netral mengingat saat ini ia menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Dalam pertemuan itu, keduanya juga sepakat pemilu 2024 harus berjalan dengan baik. Ganjar mengungkapkan berbeda pilihan dalam pemilu adalah suatu yang wajar. JK yang berada di sisi kiri Ganjar saat itu terlihat merespons dengan menganggukkan kepalanya. Ganjar lantas kembali menggoda JK jika ingin membuka kemungkinan memberikan dukungan kepada dirinya. JK pun merespons pernyataan Ganjar dengan senyuman. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin menyambut baik keputusan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala yang mendukung pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Caimin meyakini dengan dukungan JK akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan baik di Jawa maupun luar Jawa untuk memenangkan pasangan Amin. Pada kesempatan itu, Caimin juga sempat khawatir menunggu kepastian dukungan dari Yusuf Kala. Namun kini Caimin merasa lega mengetahui JK mendukung Amin. Diketahui Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan juru bicara Yusuf Kala, Husain Abdullah, dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Husain mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Husain menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netral, namun sebagai warga negara memiliki hak dalam pilihan politik. Ia mengungkapkan dukungan diberikan JK berdasarkan track record Anies Baswedan. Selain itu, kata Husain, JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Adapun JK enggan mengomentari capres lain. Namun kata Husain, menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Selain itu, pemimpin juga harus mengerti ekonomi dasar sehingga tidak boros asal belanja karena dapat membuat negeri bangkrut. Bagi JK, Anies seorang yang bersikap adil dan mengerti ekonomi dasar serta penuh perhitungan. Selain itu, pasangan Anies Imin juga memiliki dasar agama yang kuat. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berjanji akan bekerja secara total jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden lewat Pilpres 2024. Demikian disampaikan Muhaimin saat menghadiri acara Selepet Imin di Depok pada Selasa 19 Desember malam. Bahkan dirinya menyatakan Amin siap mundur andai tidak serius menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden nanti. Ketua Umum DPP PKB itu mengatakan amanah sebagai pejabat negara merupakan tantangan yang luar biasa. Sebab itu menurut Caimin, Capres-Cawapres harus memberikan solusi atas semua masalah yang dihadapi nanti. Sementara itu, Muhaimin Iskandar akan tarung gagasan dengan dua cawapres lainnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD dalam debat cawapres yang diselenggarakan KPU. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, debat perdana bagi Caimin, Gibran, dan Mahfud akan digelar pada Jumat 22 Desember. Jelang debat cawapres, KPU telah menunjuk 11 panelis yang akan menjadi tim penyusun pertanyaan untuk debat cawapres. Begitu juga dengan dua moderator yang akan memandu jalannya debat cawapres 2024. Merujuk pada pelaksanaan debat perdana minggu lalu, debat cawapres akan tayang kurang lebih pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Debat akan berlangsung selama 150 menit. Sesuai namanya, debat akan diikuti oleh ketiga cawapres, yaitu cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Lokasi debat cawapres berbeda dengan debat capres sebelumnya. Kali ini debat cawapres akan digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Pelaksanaan debat cawapres juga akan menggunakan fasilitas podium sederhana. Ini berbeda dengan pelaksanaan debat sebelumnya di mana para capres berdiri di tengah panggung. Pada debat kedua Pilpres 2024, tema yang diangkat adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Ini adalah kesempatan bagi para cawapres untuk memaparkan visi misi mereka sesuai tema tersebut.
Juru bicara Yusuf Kala, Husain Abdullah, membongkar alasan dibalik dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI itu ke pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Diketahui dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 19 Desember. Husain menyebut JK merasa punya tanggung jawab moral agar rakyat Indonesia tidak salah dalam memilih pemimpin. JK menurut Hussein menganggap Anies Baswedan sebagai sosok yang tepat untuk memimpin bangsa. Apalagi Anies Baswedan memiliki track record dan integritas yang baik. Hussein menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netral, namun sebagai warga negara, JK memiliki hak dalam pilihan politik. Terlebih JK menilai pasangan Amin ini adalah sosok yang memiliki dasar agama kuat, adil dan penuh perhitungan saat akan bertindak. Diketahui sebelum pada akhirnya melebuhkan pilihannya kepada pasangan Amin, Yusuf Kala sempat digoda capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada bulan lalu. Pada Minggu 19 November, rumah Yusuf Kala sempat dikunjungi Ganjar Pranowo. Pada pertemuan itu, Ganjar sempat menggoda Yusuf Kala untuk masuk ke tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD. Godaan tersebut disampaikan oleh mantan gubernur Jawa Tengah itu dengan nada bercanda. Namun Yusuf Kala menolak untuk bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud. JK menjelaskan dirinya harus bersikap netral mengingat saat ini ia menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Yusuf Kala hanya menitipkan pesan kepada Ganjar untuk mewarisi sikap demokratis Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menanggapi dukungan dari Yusuf Kala, Caimin pun merasa bersyukur. Ia mengaku dukungan Yusuf Kala memberikan semangat untuk dirinya dan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Politikus senior Golkar Yusuf Kala menyatakan dukungannya terhadap pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Caimin. Hal itu langsung direspon oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dikonfirmasi pada Rabu 20 Desember 2023, Airlangga menyebut dukungan JK itu tak akan berpengaruh pada Golkar, sebab pemberian dukungan dari JK kepada Anies Caimin merupakan hak politik pribadi. Ia berkelakar meski JK tak berada pada barisan yang mendukung Prabowo Gibran sebagaimana sikap Partai Golkar, namun di Golkar masih ada sosok bernama Erwin Aksa. Hanya saja Airlangga tidak membeberkan secara detail maksud dari pernyataannya itu yang membandingkan posisi Erwin dengan JK. Bahkan saat disinggung soal adanya pembagian gerbong di kubu Golkar, Airlangga tidak merespon dengan gamblang. Terpenting menurutnya, Golkar masih tetap konsisten mendukung pasangan Prabowo Gibran. Airlangga juga menegaskan sejatinya seluruh elemen atau kader yang ada di Golkar telah sepakat dan konsisten terhadap keputusan tersebut. Perihal dengan potensi atau perebutan suara Partai Golkar dengan basis pendukung JK, Airlangga tak mengkhawatirkan. Menko Perekonomian RI itu beranggapan jika memang sejatinya sudah sejak lama JK memiliki basis suara tersendiri, Partai Golkar pun demikian. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin menyambut baik keputusan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala yang mendukung pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Caimin meyakini dengan dukungan JK akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan baik di Jawa maupun luar Jawa untuk memenangkan pasangan Amin. Pada kesempatan itu, Caimin juga sempat khawatir menunggu kepastian dukungan dari Yusuf Kala. Namun kini Caimin merasa lega mengetahui JK mendukung Amin. Diketahui Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan juru bicara Yusuf Kala, Husain Abdullah, dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Husain mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Husain menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netral, namun sebagai warga negara memiliki hak dalam pilihan politik. Ia mengungkapkan dukungan diberikan JK berdasarkan track record Anies Baswedan. Selain itu, kata Husain, JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Adapun JK enggan mengomentari capres lain. Namun kata Husain, menurut JK seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah.
Selain itu, pemimpin juga harus mengerti ekonomi dasar sehingga tidak boros asal belanja karena dapat membuat negeri bangkrut. Bagi JK, Anies seorang yang bersikap adil dan mengerti ekonomi dasar serta penuh perhitungan. Selain itu, pasangan Anies Imin juga memiliki dasar agama yang kuat. Berikut sejumlah fakta mengenai dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Dukungan ini secara resmi dinyatakan oleh Yusuf Kala melalui juru bicaranya Hussein Abdullah dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Hussein mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Hussein, Yusuf Kala merasa memiliki tanggung jawab moral untuk turut menuntun masyarakat agar memilih pemimpin yang tidak salah. Alasan Yusuf Kala mendukung pasangan Amin ini lantaran melihat track record atau rekam jejak Anies selama ini. Hussein mengatakan Yusuf Kala memiliki keyakinan bahwa Anieslah orang yang tepat untuk memimpin bangsa ke depan. JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Namun terkait pilihannya ini, JK enggan mengomentari capres lain. Hussein hanya menuturkan bahwa menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Menanggapi dukungan dari Yusuf Kala, Caimin pun mengungkapkan rasa syukur. Ia mengaku dukungan Yusuf Kala memberikan semangat untuk dirinya dan Anies Baswedan. Caimin pun meyakini dukungan Yusuf Kala akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan, baik di Jawa maupun luar Jawa, untuk memenangkan pasangan Amin. Sebelum memberikan dukungan untuk Anies Baswedan, Yusuf Kala sempat didekati Ganjar Pranowo untuk menjadi bagian tim pemenangan nasional. Rayuan itu disampaikan Ganjar saat menyambangi kediaman Yusuf Kala di Jalan Brawijaya nomor 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 19 November lalu. Namun godaan tersebut disampaikan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah itu dengan nada bercanda. Yusuf Kala lantas mengungkapkan ia tak bisa bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud. JK menjelaskan dirinya harus bersikap netral mengingat saat ini ia menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Dalam pertemuan itu, keduanya juga sepakat pemilu 2024 harus berjalan dengan baik. Ganjar mengungkapkan berbeda pilihan dalam pemilu adalah suatu yang wajar. JK yang berada di sisi kiri Ganjar saat itu terlihat merespons dengan menganggukkan kepalanya. Ganjar lantas kembali menggoda JK jika ingin membuka kemungkinan memberikan dukungan kepada dirinya. JK pun merespons pernyataan Ganjar dengan senyuman. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin menyambut baik keputusan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala yang mendukung pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Caimin meyakini dengan dukungan JK akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan baik di Jawa maupun luar Jawa untuk memenangkan pasangan Amin. Pada kesempatan itu, Caimin juga sempat khawatir menunggu kepastian dukungan dari Yusuf Kala. Namun kini Caimin merasa lega mengetahui JK mendukung Amin. Diketahui Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan juru bicara Yusuf Kala, Hussein Abdullah, dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Hussein mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Hussein menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netral, namun sebagai warga negara memiliki hak dalam pilihan politik. Ia mengungkapkan dukungan diberikan JK berdasarkan track record Anies Baswedan. Selain itu, kata Hussein, JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Adapun JK enggan mengomentari capres lain. Namun kata Hussein, menurut JK seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Selain itu, pemimpin juga harus mengerti ekonomi dasar sehingga tidak boros asal belanja karena dapat membuat negeri bangkrut. Bagi JK, Anies seorang yang bersikap adil dan mengerti ekonomi dasar serta penuh perhitungan. Selain itu, pasangan Anies Imin juga memiliki dasar agama yang kuat.
Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berjanji akan bekerja secara total jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden lewat Pilpres 2024. Demikian disampaikan Muhaimin saat menghadiri acara Selepet Imin di Depok pada Selasa 19 Desember malam. Bahkan dirinya menyatakan Amin siap mundur andai tidak serius menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden nanti. Ketua Umum DPP PKB itu mengatakan amanah sebagai pejabat negara merupakan tantangan yang luar biasa. Sebab itu menurut Caimin, Capres-Cawapres harus memberikan solusi atas semua masalah yang dihadapi nanti. Sementara itu, Muhaimin Iskandar akan tarung gagasan dengan dua cawapres lainnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD dalam debat cawapres yang diselenggarakan KPU. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, debat perdana bagi Caimin, Gibran, dan Mahfud akan digelar pada Jumat 22 Desember. Jelang debat cawapres, KPU telah menunjuk 11 panelis yang akan menjadi tim penyusun pertanyaan untuk debat cawapres. Begitu juga dengan dua moderator yang akan memandu jalannya debat cawapres 2024. Merujuk pada pelaksanaan debat perdana minggu lalu, debat cawapres akan tayang kurang lebih pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Debat akan berlangsung selama 150 menit. Sesuai namanya, debat akan diikuti oleh ketiga cawapres, yaitu cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Lokasi debat cawapres berbeda dengan debat capres sebelumnya. Kali ini debat cawapres akan digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Pelaksanaan debat cawapres juga akan menggunakan fasilitas podium sederhana. Ini berbeda dengan pelaksanaan debat sebelumnya di mana para capres berdiri di tengah panggung. Pada debat kedua Pilpres 2024, tema yang diangkat adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Ini adalah kesempatan bagi para cawapres untuk memaparkan visi misi mereka sesuai tema tersebut. Juru bicara Yusuf Kala, Husain Abdullah, membongkar alasan dibalik dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI itu ke pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Diketahui dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 19 Desember. Husain menyebut JK merasa punya tanggung jawab moral agar rakyat Indonesia tidak salah dalam memilih pemimpin. JK menurut Husain menganggap Anies Baswedan sebagai sosok yang tepat untuk memimpin bangsa. Apalagi Anies Baswedan memiliki track record dan integritas yang baik. Husain menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netral, namun sebagai warga negara, JK memiliki hak dalam pilihan politik. Terlebih JK menilai pasangan Amin ini adalah sosok yang memiliki dasar agama kuat, adil, dan penuh perhitungan saat akan bertindak. Diketahui sebelum pada akhirnya melebuhkan pilihannya kepada pasangan Amin, Yusuf Kala sempat digoda capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada bulan lalu. Pada Minggu 19 November, rumah Yusuf Kala sempat dikunjungi Ganjar Pranowo. Pada pertemuan itu, Ganjar sempat menggoda Yusuf Kala untuk masuk ke tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD. Godaan tersebut disampaikan oleh mantan gubernur Jawa Tengah itu dengan nada bercanda. Namun Yusuf Kala menolak untuk bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud. JK menjelaskan dirinya harus bersikap netral mengingat saat ini ia menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Yusuf Kala hanya menitipkan pesan kepada Ganjar untuk mewarisi sikap demokratis Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menanggapi dukungan dari Yusuf Kala, Caimin pun merasa bersyukur. Ia mengaku dukungan Yusuf Kala memberikan semangat untuk dirinya dan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Politikus senior Golkar Yusuf Kala menyatakan dukungannya terhadap pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Caimin. Hal itu langsung direspon oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dikonfirmasi pada Rabu 20 Desember 2023, Airlangga menyebut dukungan JK itu tak akan berpengaruh pada Golkar.
sebab pemberian dukungan dari JK kepada Anies Caimin merupakan hak politik pribadi. Ia berkelakar meski JK tak berada pada barisan yang mendukung Prabowo Gibran sebagaimana sikap Partai Golkar, namun di Golkar masih ada sosok bernama Erwin Aksa. Hanya saja Erlangga tidak membeberkan secara detail maksud dari pernyataannya itu yang membandingkan posisi Erwin dengan JK. Bahkan saat disinggung soal adanya pembagian gerbong di kubu Golkar, Erlangga tidak merespon dengan gamblang. Terpenting menurutnya, Golkar masih tetap konsisten mendukung pasangan Prabowo Gibran. Erlangga juga menegaskan sejatinya seluruh elemen atau kader yang ada di Golkar telah sepakat dan konsisten terhadap keputusan tersebut. Perihal dengan potensi atau perebutan suara Partai Golkar dengan basis pendukung JK, Erlangga tak mengkhawatirkan. Menko Perekonomian RI itu beranggapan jika memang sejatinya sudah sejak lama JK memiliki basis suara tersendiri, Partai Golkar pun demikian. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin menyambut baik keputusan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala yang mendukung pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Caimin meyakini dengan dukungan JK akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan baik di Jawa maupun luar Jawa untuk memenangkan pasangan Amin. Pada kesempatan itu, Caimin juga sempat khawatir menunggu kepastian dukungan dari Yusuf Kala. Namun kini Caimin merasa lega mengetahui JK mendukung Amin. Diketahui Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan juru bicara Yusuf Kala, Husain Abdullah, dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Husain mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Husain menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netral, namun sebagai warga negara memiliki hak dalam pilihan politik. Ia mengungkapkan dukungan diberikan JK berdasarkan track record Anies Baswedan. Selain itu, kata Husain, JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Adapun JK enggan mengomentari capres lain. Namun kata Husain, menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Selain itu, pemimpin juga harus mengerti ekonomi dasar sehingga tidak boros asal belanja karena dapat membuat negeri bangkrut. Bagi JK, Anies seorang yang bersikap adil dan mengerti ekonomi dasar serta penuh perhitungan. Selain itu, pasangan Anies Imin juga memiliki dasar agama yang kuat. Berikut sejumlah fakta mengenai dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Dukungan ini secara resmi dinyatakan oleh Yusuf Kala melalui juru bicaranya Husain Abdullah dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Husain mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Husain, Yusuf Kala merasa memiliki tanggung jawab moral untuk turut menuntun masyarakat agar memilih pemimpin yang tidak salah. Alasan Yusuf Kala mendukung pasangan Amin ini lantaran melihat track record atau rekam jejak Anies selama ini. Husain mengatakan Yusuf Kala memiliki keyakinan bahwa Anieslah orang yang tepat untuk memimpin bangsa ke depan. JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Namun terkait pilihannya ini, JK enggan mengomentari capres lain. Husain hanya menuturkan bahwa menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Menanggapi dukungan dari Yusuf Kala, Caimin pun mengungkapkan rasa syukur. Ia mengaku dukungan Yusuf Kala memberikan semangat untuk dirinya dan Anies Baswedan. Caimin pun meyakini dukungan Yusuf Kala akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan, baik di Jawa maupun luar Jawa, untuk memenangkan pasangan Amin. Sebelum memberikan dukungan untuk Anies Baswedan, Yusuf Kala sempat didekati Ganjar Pranowo untuk menjadi bagian tim pemenangan nasional. Rayuan itu disampaikan Ganjar saat menyambangi kediaman Yusuf Kala di Jalan Brawijaya nomor 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 19 November lalu. Namun godaan tersebut disampaikan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah itu dengan nada bercanda. Yusuf Kala lantas mengungkapkan ia tak bisa bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud. JK menjelaskan dirinya harus
harus bersikap netral mengingat saat ini ia menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Dalam pertemuan itu, keduanya juga sepakat pemilu 2024 harus berjalan dengan baik. Ganjar mengungkapkan berbeda pilihan dalam pemilu adalah suatu yang wajar. JK yang berada di sisi kiri Ganjar saat itu terlihat merespons dengan menganggukkan kepalanya. Ganjar lantas kembali menggoda JK jika ingin membuka kemungkinan memberikan dukungan kepada dirinya. JK pun merespons pernyataan Ganjar dengan senyuman. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin menyambut baik keputusan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala yang mendukung pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Caimin meyakini dengan dukungan JK akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan baik di Jawa maupun luar Jawa untuk memenangkan pasangan Amin. Pada kesempatan itu, Caimin juga sempat khawatir menunggu kepastian dukungan dari Yusuf Kala. Namun kini Caimin merasa lega mengetahui JK mendukung Amin. Diketahui Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan juru bicara Yusuf Kala, Husain Abdullah, dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Husain mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Husain menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netral, namun sebagai warga negara memiliki hak dalam pilihan politik. Ia mengungkapkan dukungan diberikan JK berdasarkan track record Anies Baswedan. Selain itu, kata Husain, JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Adapun JK enggan mengomentari capres lain. Namun kata Husain, menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Selain itu, pemimpin juga harus mengerti ekonomi dasar sehingga tidak boros asal belanja karena dapat membuat negeri bangkrut. Bagi JK, Anies seorang yang bersikap adil dan mengerti ekonomi dasar serta penuh perhitungan. Selain itu, pasangan Anies Imin juga memiliki dasar agama yang kuat. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berjanji akan bekerja secara total jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden lewat Pilpres 2024. Demikian disampaikan Muhaimin saat menghadiri acara Selepet Imin di Depok pada Selasa 19 Desember malam. Bahkan dirinya menyatakan Amin siap mundur andai tidak serius menjalankan tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden nanti. Ketua Umum DPP PKB itu mengatakan amanah sebagai pejabat negara merupakan tantangan yang luar biasa. Sebab itu menurut Caimin, Capres-Cawapres harus memberikan solusi atas semua masalah yang dihadapi nanti. Sementara itu, Muhaimin Iskandar akan tarung gagasan dengan dua cawapres lainnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD dalam debat cawapres yang diselenggarakan KPU. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, debat perdana bagi Caimin, Gibran, dan Mahfud akan digelar pada Jumat 22 Desember. Jelang debat cawapres, KPU telah menunjuk 11 panelis yang akan menjadi tim penyusun pertanyaan untuk debat cawapres. Begitu juga dengan dua moderator yang akan memandu jalannya debat cawapres 2024. Merujuk pada pelaksanaan debat perdana minggu lalu, debat cawapres akan tayang kurang lebih pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Debat akan berlangsung selama 150 menit. Sesuai namanya, debat akan diikuti oleh ketiga cawapres, yaitu cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Lokasi debat cawapres berbeda dengan debat capres sebelumnya. Kali ini debat cawapres akan digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Pelaksanaan debat cawapres juga akan menggunakan fasilitas podium sederhana. Ini berbeda dengan pelaksanaan debat sebelumnya di mana para capres berdiri di tengah panggung. Pada debat kedua Pilpres 2024, tema yang diangkat adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Ini adalah kesempatan bagi para cawapres untuk memaparkan visi misi mereka sesuai tema tersebut.
Juru bicara Yusuf Kala, Husain Abdullah, membongkar alasan dibalik dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI itu ke pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Diketahui dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 19 Desember. Husain menyebut JK merasa punya tanggung jawab moral agar rakyat Indonesia tidak salah dalam memilih pemimpin. JK menurut Hussein menganggap Anies Baswedan sebagai sosok yang tepat untuk memimpin bangsa. Apalagi Anies Baswedan memiliki track record dan integritas yang baik. Hussein menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netral, namun sebagai warga negara, JK memiliki hak dalam pilihan politik. Terlebih JK menilai pasangan Amin ini adalah sosok yang memiliki dasar agama kuat, adil dan penuh perhitungan saat akan bertindak. Diketahui sebelum pada akhirnya melebuhkan pilihannya kepada pasangan Amin, Yusuf Kala sempat digoda capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada bulan lalu. Pada Minggu 19 November, rumah Yusuf Kala sempat dikunjungi Ganjar Pranowo. Pada pertemuan itu, Ganjar sempat menggoda Yusuf Kala untuk masuk ke tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD. Godaan tersebut disampaikan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah itu dengan nada bercanda. Namun Yusuf Kala menolak untuk bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud. JK menjelaskan dirinya harus bersikap netral mengingat saat ini ia menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Yusuf Kala hanya menitipkan pesan kepada Ganjar untuk mewarisi sikap demokratis Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menanggapi dukungan dari Yusuf Kala, Caimin pun merasa bersyukur. Ia mengaku dukungan Yusuf Kala memberikan semangat untuk dirinya dan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Politikus senior Golkar Yusuf Kala menyatakan dukungannya terhadap pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Caimin. Hal itu langsung direspon oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dikonfirmasi pada Rabu 20 Desember 2023, Airlangga menyebut dukungan JK itu tak akan berpengaruh pada Golkar, sebab pemberian dukungan dari JK kepada Anies Caimin merupakan hak politik pribadi. Ia berkelakar meski JK tak berada pada barisan yang mendukung Prabowo Gibran sebagaimana sikap Partai Golkar, namun di Golkar masih ada sosok bernama Erwin Aksa. Hanya saja Airlangga tidak membeberkan secara detail maksud dari pernyataannya itu yang membandingkan posisi Erwin dengan JK. Bahkan saat disinggung soal adanya pembagian gerbong di kubu Golkar, Airlangga tidak merespon dengan gamblang. Terpenting menurutnya, Golkar masih tetap konsisten mendukung pasangan Prabowo Gibran. Airlangga juga menegaskan sejatinya seluruh elemen atau kader yang ada di Golkar telah sepakat dan konsisten terhadap keputusan tersebut. Perihal dengan potensi atau perebutan suara Partai Golkar dengan basis pendukung JK, Airlangga tak mengkhawatirkan. Menko Perekonomian RI itu beranggapan, jika memang sejatinya sudah sejak lama JK memiliki basis suara tersendiri, Partai Golkar pun demikian. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin menyambut baik keputusan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala yang mendukung pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Caimin meyakini dengan dukungan JK akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan baik di Jawa maupun luar Jawa untuk memenangkan pasangan Amin. Pada kesempatan itu, Caimin juga sempat khawatir menunggu kepastian dukungan dari Yusuf Kala. Namun kini Caimin merasa lega mengetahui JK mendukung Amin. Diketahui Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan juru bicara Yusuf Kala, Husain Abdullah, dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Husain mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Husain menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netral, namun sebagai warga negara memiliki hak dalam pilihan politik. Ia mengungkapkan dukungan diberikan JK berdasarkan track record Anies Baswedan. Selain itu, kata Husain, JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Adapun JK enggan mengomentari capres lain. Namun kata Husain, menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah.
Selain itu, pemimpin juga harus mengerti ekonomi dasar sehingga tidak boros asal belanja karena dapat membuat negeri bangkrut. Bagi JK, Anies seorang yang bersikap adil dan mengerti ekonomi dasar serta penuh perhitungan. Selain itu, pasangan Anies Imin juga memiliki dasar agama yang kuat. Berikut sejumlah fakta mengenai dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Dukungan ini secara resmi dinyatakan oleh Yusuf Kala melalui juru bicaranya Hussein Abdullah dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Hussein mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Hussein, Yusuf Kala merasa memiliki tanggung jawab moral untuk turut menuntun masyarakat agar memilih pemimpin yang tidak salah. Alasan Yusuf Kala mendukung pasangan Amin ini lantaran melihat track record atau rekam jejak Anies selama ini. Hussein mengatakan Yusuf Kala memiliki keyakinan bahwa Anieslah orang yang tepat untuk memimpin bangsa ke depan. JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Namun terkait pilihannya ini, JK enggan mengomentari capres lain. Hussein hanya menuturkan bahwa menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Menanggapi dukungan dari Yusuf Kala, Caimin pun mengungkapkan rasa syukur. Ia mengaku dukungan Yusuf Kala memberikan semangat untuk dirinya dan Anies Baswedan. Caimin pun meyakini dukungan Yusuf Kala akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan, baik di Jawa maupun luar Jawa, untuk memenangkan pasangan Amin. Sebelum memberikan dukungan untuk Anies Baswedan, Yusuf Kala sempat didekati Ganjar Pranowo untuk menjadi bagian tim pemenangan nasional. Rayuan itu disampaikan Ganjar saat menyambangi kediaman Yusuf Kala di Jalan Brawijaya nomor 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 19 November lalu. Namun godaan tersebut disampaikan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah itu dengan nada bercanda. Yusuf Kala lantas mengungkapkan ia tak bisa bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud. JK menjelaskan dirinya harus bersikap netral mengingat saat ini ia menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Dalam pertemuan itu, keduanya juga sepakat pemilu 2024 harus berjalan dengan baik. Ganjar mengungkapkan berbeda pilihan dalam pemilu adalah suatu yang wajar. JK yang berada di sisi kiri Ganjar saat itu terlihat merespons dengan menganggukkan kepalanya. Ganjar lantas kembali menggoda JK jika ingin membuka kemungkinan memberikan dukungan kepada dirinya. JK pun merespons pernyataan Ganjar dengan senyuman. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin menyambut baik keputusan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala yang mendukung pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Caimin meyakini dengan dukungan JK akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan baik di Jawa maupun luar Jawa untuk memenangkan pasangan Amin. Pada kesempatan itu, Caimin juga sempat khawatir menunggu kepastian dukungan dari Yusuf Kala. Namun kini Caimin merasa lega mengetahui JK mendukung Amin. Diketahui Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan juru bicara Yusuf Kala, Hussein Abdullah, dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Hussein mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Hussein menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netral, namun sebagai warga negara memiliki hak dalam pilihan politik. Ia mengungkapkan dukungan diberikan JK berdasarkan track record Anies Baswedan. Selain itu, kata Hussein, JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Adapun JK enggan mengomentari capres lain. Namun kata Hussein, menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Selain itu, pemimpin juga harus mengerti ekonomi dasar sehingga tidak boros asal belanja karena dapat membuat negeri bangkrut. Bagi JK, Anies seorang yang bersikap adil dan mengerti ekonomi dasar serta penuh perhitungan. Selain itu, pasangan Anies Imin juga memiliki dasar agama yang kuat.
Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berjanji akan bekerja secara total jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden lewat Pilpres 2024. Demikian disampaikan Muhaimin saat menghadiri acara Selepet Imin di Depok pada Selasa 19 Desember malam. Bahkan dirinya menyatakan Amin siap mundur andai tidak serius menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden nanti. Ketua Umum DPP PKB itu mengatakan amanah sebagai pejabat negara merupakan tantangan yang luar biasa. Sebab itu menurut Caimin, Capres-Cawapres harus memberikan solusi atas semua masalah yang dihadapi nanti. Sementara itu, Muhaimin Iskandar akan tarung gagasan dengan dua cawapres lainnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD dalam debat cawapres yang diselenggarakan KPU. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, debat perdana bagi Caimin, Gibran, dan Mahfud akan digelar pada Jumat 22 Desember. Jelang debat cawapres, KPU telah menunjuk 11 panelis yang akan menjadi tim penyusun pertanyaan untuk debat cawapres. Begitu juga dengan dua moderator yang akan memandu jalannya debat cawapres 2024. Merujuk pada pelaksanaan debat perdana minggu lalu, debat cawapres akan tayang kurang lebih pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Debat akan berlangsung selama 150 menit. Sesuai namanya, debat akan diikuti oleh ketiga cawapres, yaitu cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Lokasi debat cawapres berbeda dengan debat capres sebelumnya. Kali ini debat cawapres akan digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Pelaksanaan debat cawapres juga akan menggunakan fasilitas podium sederhana. Ini berbeda dengan pelaksanaan debat sebelumnya di mana para capres berdiri di tengah panggung. Pada debat kedua Pilpres 2024, tema yang diangkat adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Ini adalah kesempatan bagi para cawapres untuk memaparkan visi misi mereka sesuai tema tersebut. Juru bicara Yusuf Kala, Husain Abdullah, membongkar alasan dibalik dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI itu ke pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Diketahui dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 19 Desember. Husain menyebut JK merasa punya tanggung jawab moral agar rakyat Indonesia tidak salah dalam memilih pemimpin. JK menurut Husain menganggap Anies Baswedan sebagai sosok yang tepat untuk memimpin bangsa. Apalagi Anies Baswedan memiliki track record dan integritas yang baik. Husain menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netral, namun sebagai warga negara, JK memiliki hak dalam pilihan politik. Terlebih JK menilai pasangan Amin ini adalah sosok yang memiliki dasar agama kuat, adil, dan penuh perhitungan saat akan bertindak. Diketahui sebelum pada akhirnya melebuhkan pilihannya kepada pasangan Amin, Yusuf Kala sempat digoda capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada bulan lalu. Pada Minggu 19 November, rumah Yusuf Kala sempat dikunjungi Ganjar Pranowo. Pada pertemuan itu, Ganjar sempat menggoda Yusuf Kala untuk masuk ke tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD. Godaan tersebut disampaikan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah itu dengan nada bercanda. Namun Yusuf Kala menolak untuk bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud. JK menjelaskan dirinya harus bersikap netral mengingat saat ini ia menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Yusuf Kala hanya menitipkan pesan kepada Ganjar untuk mewarisi sikap demokratis Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menanggapi dukungan dari Yusuf Kala, Caimin pun merasa bersyukur. Ia mengaku dukungan Yusuf Kala memberikan semangat untuk dirinya dan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Politikus senior Golkar Yusuf Kala menyatakan dukungannya terhadap pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Caimin. Hal itu langsung direspon oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dikonfirmasi pada Rabu 20 Desember 2023, Airlangga menyebut dukungan JK itu tak akan berpengaruh pada Golkar.
sebab pemberian dukungan dari JK kepada Anies Caimin merupakan hak politik pribadi. Ia berkelakar meski JK tak berada pada barisan yang mendukung Prabowo Gibran sebagaimana sikap Partai Golkar, namun di Golkar masih ada sosok bernama Erwin Aksa. Hanya saja Erlangga tidak membeberkan secara detail maksud dari pernyataannya itu yang membandingkan posisi Erwin dengan JK. Bahkan saat disinggung soal adanya pembagian gerbong di kubu Golkar, Erlangga tidak merespon dengan gamblang. Terpenting menurutnya, Golkar masih tetap konsisten mendukung pasangan Prabowo Gibran. Erlangga juga menegaskan sejatinya seluruh elemen atau kader yang ada di Golkar telah sepakat dan konsisten terhadap keputusan tersebut. Perihal dengan potensi atau perebutan suara Partai Golkar dengan basis pendukung JK, Erlangga tak mengkhawatirkan. Menko Perekonomian RI itu beranggapan jika memang sejatinya sudah sejak lama JK memiliki basis suara tersendiri, Partai Golkar pun demikian. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin menyambut baik keputusan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala yang mendukung pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Caimin meyakini dengan dukungan JK akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan baik di Jawa maupun luar Jawa untuk memenangkan pasangan Amin. Pada kesempatan itu, Caimin juga sempat khawatir menunggu kepastian dukungan dari Yusuf Kala. Namun kini Caimin merasa lega mengetahui JK mendukung Amin. Diketahui Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan juru bicara Yusuf Kala, Husain Abdullah, dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Husain mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Husain menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netral, namun sebagai warga negara memiliki hak dalam pilihan politik. Ia mengungkapkan dukungan diberikan JK berdasarkan track record Anies Baswedan. Selain itu, kata Husain, JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Adapun JK enggan mengomentari capres lain. Namun kata Husain, menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Selain itu, pemimpin juga harus mengerti ekonomi dasar sehingga tidak boros asal belanja karena dapat membuat negeri bangkrut. Bagi JK, Anies seorang yang bersikap adil dan mengerti ekonomi dasar serta penuh perhitungan. Selain itu, pasangan Anies Imin juga memiliki dasar agama yang kuat. Berikut sejumlah fakta mengenai dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Dukungan ini secara resmi dinyatakan oleh Yusuf Kala melalui juru bicaranya Husain Abdullah dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Husain mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Husain, Yusuf Kala merasa memiliki tanggung jawab moral untuk turut menuntun masyarakat agar memilih pemimpin yang tidak salah. Alasan Yusuf Kala mendukung pasangan Amin ini lantaran melihat track record atau rekam jejak Anies selama ini. Husain mengatakan Yusuf Kala memiliki keyakinan bahwa Anieslah orang yang tepat untuk memimpin bangsa ke depan. JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Namun terkait pilihannya ini, JK enggan mengomentari capres lain. Husain hanya menuturkan bahwa menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Menanggapi dukungan dari Yusuf Kala, Caimin pun mengungkapkan rasa syukur. Ia mengaku dukungan Yusuf Kala memberikan semangat untuk dirinya dan Anies Baswedan. Caimin pun meyakini dukungan Yusuf Kala akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan, baik di Jawa maupun luar Jawa, untuk memenangkan pasangan Amin. Sebelum memberikan dukungan untuk Anies Baswedan, Yusuf Kala sempat didekati Ganjar Pranowo untuk menjadi bagian tim pemenangan nasional. Rayuan itu disampaikan Ganjar saat menyambangi kediaman Yusuf Kala di Jalan Brawijaya nomor 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 19 November lalu. Namun godaan tersebut disampaikan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah itu dengan nada bercanda. Yusuf Kala lantas mengungkapkan ia tak bisa bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud. JK menjelaskan dirinya harus
harus bersikap netral mengingat saat ini ia menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Dalam pertemuan itu, keduanya juga sepakat pemilu 2024 harus berjalan dengan baik. Ganjar mengungkapkan berbeda pilihan dalam pemilu adalah suatu yang wajar. JK yang berada di sisi kiri Ganjar saat itu terlihat merespons dengan menganggukkan kepalanya. Ganjar lantas kembali menggoda JK jika ingin membuka kemungkinan memberikan dukungan kepada dirinya. JK pun merespons pernyataan Ganjar dengan senyuman. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin menyambut baik keputusan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala yang mendukung pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Caimin meyakini dengan dukungan JK akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan baik di Jawa maupun luar Jawa untuk memenangkan pasangan Amin. Pada kesempatan itu, Caimin juga sempat khawatir menunggu kepastian dukungan dari Yusuf Kala. Namun kini Caimin merasa lega mengetahui JK mendukung Amin. Diketahui Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan juru bicara Yusuf Kala, Husain Abdullah, dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Husain mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Husain menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netral, namun sebagai warga negara memiliki hak dalam pilihan politik. Ia mengungkapkan dukungan diberikan JK berdasarkan track record Anies Baswedan. Selain itu, kata Husain, JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Adapun JK enggan mengomentari capres lain. Namun kata Husain, menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Selain itu, pemimpin juga harus mengerti ekonomi dasar sehingga tidak boros asal belanja karena dapat membuat negeri bangkrut. Bagi JK, Anies seorang yang bersikap adil dan mengerti ekonomi dasar serta penuh perhitungan. Selain itu, pasangan Anies Imin juga memiliki dasar agama yang kuat. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berjanji akan bekerja secara total jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden lewat Pilpres 2024. Demikian disampaikan Muhaimin saat menghadiri acara Selepet Imin di Depok pada Selasa 19 Desember malam. Bahkan dirinya menyatakan Amin siap mundur andai tidak serius menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden nanti. Ketua Umum DPP PKB itu mengatakan amanah sebagai pejabat negara merupakan tantangan yang luar biasa. Sebab itu menurut Caimin, Capres-Cawapres harus memberikan solusi atas semua masalah yang dihadapi nanti. Sementara itu, Muhaimin Iskandar akan tarung gagasan dengan dua cawapres lainnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD dalam debat cawapres yang diselenggarakan KPU. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, debat perdana bagi Caimin, Gibran, dan Mahfud akan digelar pada Jumat 22 Desember. Jelang debat cawapres, KPU telah menunjuk 11 panelis yang akan menjadi tim penyusun pertanyaan untuk debat cawapres. Begitu juga dengan dua moderator yang akan memandu jalannya debat cawapres 2024. Merujuk pada pelaksanaan debat perdana minggu lalu, debat cawapres akan tayang kurang lebih pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Debat akan berlangsung selama 150 menit. Sesuai namanya, debat akan diikuti oleh ketiga cawapres, yaitu cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Lokasi debat cawapres berbeda dengan debat capres sebelumnya. Kali ini debat cawapres akan digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Pelaksanaan debat cawapres juga akan menggunakan fasilitas podium sederhana. Ini berbeda dengan pelaksanaan debat sebelumnya di mana para capres berdiri di tengah panggung. Pada debat kedua Pilpres 2024, tema yang diangkat adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Ini adalah kesempatan bagi para cawapres untuk memaparkan visi misi mereka sesuai tema tersebut.
Juru bicara Yusuf Kala, Husain Abdullah, membongkar alasan dibalik dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI itu ke pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Diketahui dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 19 Desember. Husain menyebut JK merasa punya tanggung jawab moral agar rakyat Indonesia tidak salah dalam memilih pemimpin. JK menurut Hussein menganggap Anies Baswedan sebagai sosok yang tepat untuk memimpin bangsa. Apalagi Anies Baswedan memiliki track record dan integritas yang baik. Hussein menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netral, namun sebagai warga negara, JK memiliki hak dalam pilihan politik. Terlebih JK menilai pasangan Amin ini adalah sosok yang memiliki dasar agama kuat, adil dan penuh perhitungan saat akan bertindak. Diketahui sebelum pada akhirnya melebuhkan pilihannya kepada pasangan Amin, Yusuf Kala sempat digoda capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada bulan lalu. Pada Minggu 19 November, rumah Yusuf Kala sempat dikunjungi Ganjar Pranowo. Pada pertemuan itu, Ganjar sempat menggoda Yusuf Kala untuk masuk ke tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD. Godaan tersebut disampaikan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah itu dengan nada bercanda. Namun Yusuf Kala menolak untuk bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud. JK menjelaskan dirinya harus bersikap netral mengingat saat ini ia menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Yusuf Kala hanya menitipkan pesan kepada Ganjar untuk mewarisi sikap demokratis Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menanggapi dukungan dari Yusuf Kala, Caimin pun merasa bersyukur. Ia mengaku dukungan Yusuf Kala memberikan semangat untuk dirinya dan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Politikus senior Golkar Yusuf Kala menyatakan dukungannya terhadap pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Caimin. Hal itu langsung direspon oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dikonfirmasi pada Rabu 20 Desember 2023, Airlangga menyebut dukungan JK itu tak akan berpengaruh pada Golkar, sebab pemberian dukungan dari JK kepada Anies Caimin merupakan hak politik pribadi. Ia berkelakar meski JK tak berada pada barisan yang mendukung Prabowo Gibran sebagaimana sikap Partai Golkar, namun di Golkar masih ada sosok bernama Erwin Aksa. Hanya saja Airlangga tidak membeberkan secara detail maksud dari pernyataannya itu yang membandingkan posisi Erwin dengan JK. Bahkan saat disinggung soal adanya pembagian gerbong di kubu Golkar, Airlangga tidak merespon dengan gamblang. Terpenting menurutnya, Golkar masih tetap konsisten mendukung pasangan Prabowo Gibran. Airlangga juga menegaskan sejatinya seluruh elemen atau kader yang ada di Golkar telah sepakat dan konsisten terhadap keputusan tersebut. Perihal dengan potensi atau perebutan suara Partai Golkar dengan basis pendukung JK, Airlangga tak mengkhawatirkan. Menko Perekonomian RI itu beranggapan jika memang sejatinya sudah sejak lama JK memiliki basis suara tersendiri, Partai Golkar pun demikian. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin menyambut baik keputusan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala yang mendukung pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Caimin meyakini dengan dukungan JK akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan baik di Jawa maupun luar Jawa untuk memenangkan pasangan Amin. Pada kesempatan itu, Caimin juga sempat khawatir menunggu kepastian dukungan dari Yusuf Kala. Namun kini Caimin merasa lega mengetahui JK mendukung Amin. Diketahui Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan juru bicara Yusuf Kala, Husain Abdullah, dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Husain mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Husain menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netral, namun sebagai warga negara memiliki hak dalam pilihan politik. Ia mengungkapkan dukungan diberikan JK berdasarkan track record Anies Baswedan. Selain itu, kata Husain, JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Adapun JK enggan mengomentari capres lain. Namun kata Husain, menurut JK seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah.
Selain itu, pemimpin juga harus mengerti ekonomi dasar sehingga tidak boros asal belanja karena dapat membuat negeri bangkrut. Bagi JK, Anies seorang yang bersikap adil dan mengerti ekonomi dasar serta penuh perhitungan. Selain itu, pasangan Anies Imin juga memiliki dasar agama yang kuat. Berikut sejumlah fakta mengenai dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Dukungan ini secara resmi dinyatakan oleh Yusuf Kala melalui juru bicaranya Hussein Abdullah dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Hussein mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Hussein, Yusuf Kala merasa memiliki tanggung jawab moral untuk turut menuntun masyarakat agar memilih pemimpin yang tidak salah. Alasan Yusuf Kala mendukung pasangan Amin ini lantaran melihat track record atau rekam jejak Anies selama ini. Hussein mengatakan Yusuf Kala memiliki keyakinan bahwa Anieslah orang yang tepat untuk memimpin bangsa ke depan. JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Namun terkait pilihannya ini, JK enggan mengomentari capres lain. Hussein hanya menuturkan bahwa menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Menanggapi dukungan dari Yusuf Kala, Caimin pun mengungkapkan rasa syukur. Ia mengaku dukungan Yusuf Kala memberikan semangat untuk dirinya dan Anies Baswedan. Caimin pun meyakini dukungan Yusuf Kala akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan, baik di Jawa maupun luar Jawa, untuk memenangkan pasangan Amin. Sebelum memberikan dukungan untuk Anies Baswedan, Yusuf Kala sempat didekati Ganjar Pranowo untuk menjadi bagian tim pemenangan nasional. Rayuan itu disampaikan Ganjar saat menyambangi kediaman Yusuf Kala di Jalan Brawijaya nomor 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 19 November lalu. Namun godaan tersebut disampaikan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah itu dengan nada bercanda. Yusuf Kala lantas mengungkapkan ia tak bisa bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud. JK menjelaskan dirinya harus bersikap netral mengingat saat ini ia menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Dalam pertemuan itu, keduanya juga sepakat pemilu 2024 harus berjalan dengan baik. Ganjar mengungkapkan berbeda pilihan dalam pemilu adalah suatu yang wajar. JK yang berada di sisi kiri Ganjar saat itu terlihat merespons dengan menganggukkan kepalanya. Ganjar lantas kembali menggoda JK jika ingin membuka kemungkinan memberikan dukungan kepada dirinya. JK pun merespons pernyataan Ganjar dengan senyuman. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin menyambut baik keputusan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala yang mendukung pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Caimin meyakini dengan dukungan JK akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan baik di Jawa maupun luar Jawa untuk memenangkan pasangan Amin. Pada kesempatan itu, Caimin juga sempat khawatir menunggu kepastian dukungan dari Yusuf Kala. Namun kini Caimin merasa lega mengetahui JK mendukung Amin. Diketahui Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan juru bicara Yusuf Kala, Hussein Abdullah, dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Hussein mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Hussein menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netral, namun sebagai warga negara memiliki hak dalam pilihan politik. Ia mengungkapkan dukungan diberikan JK berdasarkan track record Anies Baswedan. Selain itu, kata Hussein, JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Adapun JK enggan mengomentari capres lain. Namun kata Hussein, menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Selain itu, pemimpin juga harus mengerti ekonomi dasar sehingga tidak boros asal belanja karena dapat membuat negeri bangkrut. Bagi JK, Anies seorang yang bersikap adil dan mengerti ekonomi dasar serta penuh perhitungan. Selain itu, pasangan Anies Imin juga memiliki dasar agama yang kuat.
Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berjanji akan bekerja secara total jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden lewat Pilpres 2024. Demikian disampaikan Muhaimin saat menghadiri acara Selepet Imin di Depok pada Selasa 19 Desember malam. Bahkan dirinya menyatakan Amin siap mundur andai tidak serius menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden nanti. Ketua Umum DPP PKB itu mengatakan amanah sebagai pejabat negara merupakan tantangan yang luar biasa. Sebab itu menurut Caimin, Capres-Cawapres harus memberikan solusi atas semua masalah yang dihadapi nanti. Sementara itu, Muhaimin Iskandar akan tarung gagasan dengan dua cawapres lainnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD dalam debat cawapres yang diselenggarakan KPU. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, debat perdana bagi Caimin, Gibran, dan Mahfud akan digelar pada Jumat 22 Desember. Jelang debat cawapres, KPU telah menunjuk 11 panelis yang akan menjadi tim penyusun pertanyaan untuk debat cawapres. Begitu juga dengan dua moderator yang akan memandu jalannya debat cawapres 2024. Merujuk pada pelaksanaan debat perdana minggu lalu, debat cawapres akan tayang kurang lebih pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Debat akan berlangsung selama 150 menit. Sesuai namanya, debat akan diikuti oleh ketiga cawapres, yaitu cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Lokasi debat cawapres berbeda dengan debat capres sebelumnya. Kali ini debat cawapres akan digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Pelaksanaan debat cawapres juga akan menggunakan fasilitas podium sederhana. Ini berbeda dengan pelaksanaan debat sebelumnya di mana para capres berdiri di tengah panggung. Pada debat kedua Pilpres 2024, tema yang diangkat adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Ini adalah kesempatan bagi para cawapres untuk memaparkan visi misi mereka sesuai tema tersebut. Juru bicara Yusuf Kala, Hussein Abdullah, membongkar alasan dibalik dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI itu ke pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Diketahui dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 19 Desember. Hussein menyebut JK merasa punya tanggung jawab moral agar rakyat Indonesia tidak salah dalam memilih pemimpin. JK menurut Hussein menganggap Anies Baswedan sebagai sosok yang tepat untuk memimpin bangsa. Apalagi Anies Baswedan memiliki track record dan integritas yang baik. Hussein menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netral, namun sebagai warga negara, JK memiliki hak dalam pilihan politik. Terlebih JK menilai pasangan Amin ini adalah sosok yang memiliki dasar agama kuat, adil, dan penuh perhitungan saat akan bertindak. Diketahui sebelum pada akhirnya melebuhkan pilihannya kepada pasangan Amin, Yusuf Kala sempat digoda capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada bulan lalu. Pada Minggu 19 November, rumah Yusuf Kala sempat dikunjungi Ganjar Pranowo. Pada pertemuan itu, Ganjar sempat menggoda Yusuf Kala untuk masuk ke tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD. Godaan tersebut disampaikan oleh mantan gubernur Jawa Tengah itu dengan nada bercanda. Namun Yusuf Kala menolak untuk bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud. JK menjelaskan dirinya harus bersikap netral mengingat saat ini ia menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Yusuf Kala hanya menitipkan pesan kepada Ganjar untuk mewarisi sikap demokratis Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menanggapi dukungan dari Yusuf Kala, Caimin pun merasa bersyukur. Ia mengaku dukungan Yusuf Kala memberikan semangat untuk dirinya dan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Politikus senior Golkar Yusuf Kala menyatakan dukungannya terhadap pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Caimin. Hal itu langsung direspon oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dikonfirmasi pada Rabu 20 Desember 2023, Airlangga menyebut dukungan JK itu tak akan berpengaruh pada Golkar.
sebab pemberian dukungan dari JK kepada Anies Caimin merupakan hak politik pribadi. Ia berkelakar meski JK tak berada pada barisan yang mendukung Prabowo Gibran sebagaimana sikap Partai Golkar, namun di Golkar masih ada sosok bernama Erwin Aksa. Hanya saja Erlangga tidak membeberkan secara detail maksud dari pernyataannya itu yang membandingkan posisi Erwin dengan JK. Bahkan saat disinggung soal adanya pembagian gerbong di kubu Golkar, Erlangga tidak merespon dengan gamblang. Terpenting menurutnya, Golkar masih tetap konsisten mendukung pasangan Prabowo Gibran. Erlangga juga menegaskan sejatinya seluruh elemen atau kader yang ada di Golkar telah sepakat dan konsisten terhadap keputusan tersebut. Perihal dengan potensi atau perebutan suara Partai Golkar dengan basis pendukung JK, Erlangga tak mengkhawatirkan. Menko Perekonomian RI itu beranggapan jika memang sejatinya sudah sejak lama JK memiliki basis suara tersendiri, Partai Golkar pun demikian. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin menyambut baik keputusan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala yang mendukung pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Caimin meyakini dengan dukungan JK akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan baik di Jawa maupun luar Jawa untuk memenangkan pasangan Amin. Pada kesempatan itu, Caimin juga sempat khawatir menunggu kepastian dukungan dari Yusuf Kala. Namun kini Caimin merasa lega mengetahui JK mendukung Amin. Diketahui Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan juru bicara Yusuf Kala, Husain Abdullah, dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Husain mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Husain menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netral, namun sebagai warga negara memiliki hak dalam pilihan politik. Ia mengungkapkan dukungan diberikan JK berdasarkan track record Anies Baswedan. Selain itu, kata Husain, JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Adapun JK enggan mengomentari capres lain. Namun kata Husain, menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Selain itu, pemimpin juga harus mengerti ekonomi dasar sehingga tidak boros asal belanja karena dapat membuat negeri bangkrut. Bagi JK, Anies seorang yang bersikap adil dan mengerti ekonomi dasar serta penuh perhitungan. Selain itu, pasangan Anies Imin juga memiliki dasar agama yang kuat. Berikut sejumlah fakta mengenai dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Dukungan ini secara resmi dinyatakan oleh Yusuf Kala melalui juru bicaranya Husain Abdullah dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Husain mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Husain, Yusuf Kala merasa memiliki tanggung jawab moral untuk turut menuntun masyarakat agar memilih pemimpin yang tidak salah. Alasan Yusuf Kala mendukung pasangan Amin ini lantaran melihat track record atau rekam jejak Anies selama ini. Husain mengatakan Yusuf Kala memiliki keyakinan bahwa Anieslah orang yang tepat untuk memimpin bangsa ke depan. JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Namun terkait pilihannya ini, JK enggan mengomentari capres lain. Husain hanya menuturkan bahwa menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Menanggapi dukungan dari Yusuf Kala, Caimin pun mengungkapkan rasa syukur. Ia mengaku dukungan Yusuf Kala memberikan semangat untuk dirinya dan Anies Baswedan. Caimin pun meyakini dukungan Yusuf Kala akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan, baik di Jawa maupun luar Jawa, untuk memenangkan pasangan Amin. Sebelum memberikan dukungan untuk Anies Baswedan, Yusuf Kala sempat didekati Ganjar Pranowo untuk menjadi bagian tim pemenangan nasional. Rayuan itu disampaikan Ganjar saat menyambangi kediaman Yusuf Kala di Jalan Brawijaya nomor 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 19 November lalu. Namun godaan tersebut disampaikan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah itu dengan nada bercanda. Yusuf Kala lantas mengungkapkan ia tak bisa bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud. JK menjelaskan dirinya harus
harus bersikap netral mengingat saat ini ia menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Dalam pertemuan itu, keduanya juga sepakat pemilu 2024 harus berjalan dengan baik. Ganjar mengungkapkan berbeda pilihan dalam pemilu adalah suatu yang wajar. JK yang berada di sisi kiri Ganjar saat itu terlihat merespons dengan menganggukkan kepalanya. Ganjar lantas kembali menggoda JK jika ingin membuka kemungkinan memberikan dukungan kepada dirinya. JK pun merespons pernyataan Ganjar dengan senyuman. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin menyambut baik keputusan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala yang mendukung pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Caimin meyakini dengan dukungan JK akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan baik di Jawa maupun luar Jawa untuk memenangkan pasangan Amin. Pada kesempatan itu, Caimin juga sempat khawatir menunggu kepastian dukungan dari Yusuf Kala. Namun kini Caimin merasa lega mengetahui JK mendukung Amin. Diketahui Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan juru bicara Yusuf Kala, Husain Abdullah, dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Husain mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Husain menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netral, namun sebagai warga negara memiliki hak dalam pilihan politik. Ia mengungkapkan dukungan diberikan JK berdasarkan track record Anies Baswedan. Selain itu, kata Husain, JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Adapun JK enggan mengomentari capres lain. Namun kata Husain, menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Selain itu, pemimpin juga harus mengerti ekonomi dasar sehingga tidak boros asal belanja karena dapat membuat negeri bangkrut. Bagi JK, Anies seorang yang bersikap adil dan mengerti ekonomi dasar serta penuh perhitungan. Selain itu, pasangan Anies Imin juga memiliki dasar agama yang kuat. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berjanji akan bekerja secara total jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden lewat Pilpres 2024. Demikian disampaikan Muhaimin saat menghadiri acara Selepet Imin di Depok pada Selasa 19 Desember malam. Bahkan dirinya menyatakan Amin siap mundur andai tidak serius menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden nanti. Ketua Umum DPP PKB itu mengatakan amanah sebagai pejabat negara merupakan tantangan yang luar biasa. Sebab itu menurut Caimin, Capres-Cawapres harus memberikan solusi atas semua masalah yang dihadapi nanti. Sementara itu, Muhaimin Iskandar akan tarung gagasan dengan dua cawapres lainnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD dalam debat cawapres yang diselenggarakan KPU. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, debat perdana bagi Caimin, Gibran, dan Mahfud akan digelar pada Jumat 22 Desember. Jelang debat cawapres, KPU telah menunjuk 11 panelis yang akan menjadi tim penyusun pertanyaan untuk debat cawapres. Begitu juga dengan dua moderator yang akan memandu jalannya debat cawapres 2024. Merujuk pada pelaksanaan debat perdana minggu lalu, debat cawapres akan tayang kurang lebih pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Debat akan berlangsung selama 150 menit. Sesuai namanya, debat akan diikuti oleh ketiga cawapres, yaitu cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Lokasi debat cawapres berbeda dengan debat capres sebelumnya. Kali ini debat cawapres akan digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Pelaksanaan debat cawapres juga akan menggunakan fasilitas podium sederhana. Ini berbeda dengan pelaksanaan debat sebelumnya di mana para capres berdiri di tengah panggung. Pada debat kedua Pilpres 2024, tema yang diangkat adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Ini adalah kesempatan bagi para cawapres untuk memaparkan visi misi mereka sesuai tema tersebut.
Juru bicara Yusuf Kala, Hussein Abdullah, membongkar alasan dibalik dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI itu ke pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Diketahui dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 19 Desember. Hussein menyebut JK merasa punya tanggung jawab moral agar rakyat Indonesia tidak salah dalam memilih pemimpin. JK menurut Hussein menganggap Anies Baswedan sebagai sosok yang tepat untuk memimpin bangsa. Apalagi Anies Baswedan memiliki track record dan integritas yang baik. Hussein menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netral, namun sebagai warga negara, JK memiliki hak dalam pilihan politik. Terlebih JK menilai pasangan Amin ini adalah sosok yang memiliki dasar agama kuat, adil dan penuh perhitungan saat akan bertindak. Diketahui sebelum pada akhirnya melebuhkan pilihannya kepada pasangan Amin, Yusuf Kala sempat digoda capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada bulan lalu. Pada Minggu 19 November, rumah Yusuf Kala sempat dikunjungi Ganjar Pranowo. Pada pertemuan itu, Ganjar sempat menggoda Yusuf Kala untuk masuk ke tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD. Godaan tersebut disampaikan oleh mantan gubernur Jawa Tengah itu dengan nada bercanda. Namun Yusuf Kala menolak untuk bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud. JK menjelaskan dirinya harus bersikap netral mengingat saat ini ia menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Yusuf Kala hanya menitipkan pesan kepada Ganjar untuk mewarisi sikap demokratis Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menanggapi dukungan dari Yusuf Kala, Caimin pun merasa bersyukur. Ia mengaku dukungan Yusuf Kala memberikan semangat untuk dirinya dan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Politikus senior Golkar Yusuf Kala menyatakan dukungannya terhadap pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Caimin. Hal itu langsung direspon oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dikonfirmasi pada Rabu 20 Desember 2023, Airlangga menyebut dukungan JK itu tak akan berpengaruh pada Golkar, sebab pemberian dukungan dari JK kepada Anies Caimin merupakan hak politik pribadi. Ia berkelakar meski JK tak berada pada barisan yang mendukung Prabowo Gibran sebagaimana sikap Partai Golkar, namun di Golkar masih ada sosok bernama Erwin Aksa. Hanya saja Airlangga tidak membeberkan secara detail maksud dari pernyataannya itu yang membandingkan posisi Erwin dengan JK. Bahkan saat disinggung soal adanya pembagian gerbong di kubu Golkar, Airlangga tidak merespon dengan gamblang. Terpenting menurutnya, Golkar masih tetap konsisten mendukung pasangan Prabowo Gibran. Airlangga juga menegaskan sejatinya seluruh elemen atau kader yang ada di Golkar telah sepakat dan konsisten terhadap keputusan tersebut. Perihal dengan potensi atau perebutan suara Partai Golkar dengan basis pendukung JK, Airlangga tak mengkhawatirkan. Menko Perekonomian RI itu beranggapan, jika memang sejatinya sudah sejak lama JK memiliki basis suara tersendiri, Partai Golkar pun demikian. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin menyambut baik keputusan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala yang mendukung pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Caimin meyakini dengan dukungan JK akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan baik di Jawa maupun luar Jawa untuk memenangkan pasangan Amin. Pada kesempatan itu, Caimin juga sempat khawatir menunggu kepastian dukungan dari Yusuf Kala. Namun kini Caimin merasa lega mengetahui JK mendukung Amin. Diketahui Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan juru bicara Yusuf Kala, Hussein Abdullah, dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Hussein mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Hussein menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netral, namun sebagai warga negara memiliki hak dalam pilihan politik. Ia mengungkapkan dukungan diberikan JK berdasarkan track record Anies Baswedan. Selain itu, kata Hussein, JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Adapun JK enggan mengomentari capres lain. Namun kata Hussein, menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah.
Selain itu, pemimpin juga harus mengerti ekonomi dasar sehingga tidak boros asal belanja karena dapat membuat negeri bangkrut. Bagi JK, Anies seorang yang bersikap adil dan mengerti ekonomi dasar serta penuh perhitungan. Selain itu, pasangan Anies Imin juga memiliki dasar agama yang kuat. Berikut sejumlah fakta mengenai dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Dukungan ini secara resmi dinyatakan oleh Yusuf Kala melalui juru bicaranya Hussein Abdullah dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Hussein mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Hussein, Yusuf Kala merasa memiliki tanggung jawab moral untuk turut menuntun masyarakat agar memilih pemimpin yang tidak salah. Alasan Yusuf Kala mendukung pasangan Amin ini lantaran melihat track record atau rekam jejak Anies selama ini. Hussein mengatakan Yusuf Kala memiliki keyakinan bahwa Anieslah orang yang tepat untuk memimpin bangsa ke depan. JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Namun terkait pilihannya ini, JK enggan mengomentari capres lain. Hussein hanya menuturkan bahwa menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Menanggapi dukungan dari Yusuf Kala, Caimin pun mengungkapkan rasa syukur. Ia mengaku dukungan Yusuf Kala memberikan semangat untuk dirinya dan Anies Baswedan. Caimin pun meyakini dukungan Yusuf Kala akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan, baik di Jawa maupun luar Jawa, untuk memenangkan pasangan Amin. Sebelum memberikan dukungan untuk Anies Baswedan, Yusuf Kala sempat didekati Ganjar Pranowo untuk menjadi bagian tim pemenangan nasional. Rayuan itu disampaikan Ganjar saat menyambangi kediaman Yusuf Kala di Jalan Brawijaya nomor 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 19 November lalu. Namun godaan tersebut disampaikan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah itu dengan nada bercanda. Yusuf Kala lantas mengungkapkan ia tak bisa bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud. JK menjelaskan dirinya harus bersikap netral mengingat saat ini ia menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Dalam pertemuan itu, keduanya juga sepakat pemilu 2024 harus berjalan dengan baik. Ganjar mengungkapkan berbeda pilihan dalam pemilu adalah suatu yang wajar. JK yang berada di sisi kiri Ganjar saat itu terlihat merespons dengan menganggukkan kepalanya. Ganjar lantas kembali menggoda JK jika ingin membuka kemungkinan memberikan dukungan kepada dirinya. JK pun merespons pernyataan Ganjar dengan senyuman. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin menyambut baik keputusan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala yang mendukung pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Caimin meyakini dengan dukungan JK akan mampu menggerakkan seluruh kekuatan baik di Jawa maupun luar Jawa untuk memenangkan pasangan Amin. Pada kesempatan itu, Caimin juga sempat khawatir menunggu kepastian dukungan dari Yusuf Kala. Namun kini Caimin merasa lega mengetahui JK mendukung Amin. Diketahui Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan juru bicara Yusuf Kala, Hussein Abdullah, dalam keterangannya pada Selasa 19 Desember. Hussein mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Hussein menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netral, namun sebagai warga negara memiliki hak dalam pilihan politik. Ia mengungkapkan dukungan diberikan JK berdasarkan track record Anies Baswedan. Selain itu, kata Hussein, JK telah menganggap Anies sebagai murid politiknya yang memiliki integritas. Adapun JK enggan mengomentari capres lain. Namun kata Hussein, menurut JK, seorang pemimpin harus terbuka jika dikritik, harus adil dan tidak pemarah. Selain itu, pemimpin juga harus mengerti ekonomi dasar sehingga tidak boros asal belanja karena dapat membuat negeri bangkrut. Bagi JK, Anies seorang yang bersikap adil dan mengerti ekonomi dasar serta penuh perhitungan. Selain itu, pasangan Anies Imin juga memiliki dasar agama yang kuat.
Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berjanji akan bekerja secara total jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden lewat Pilpres 2024. Demikian disampaikan Muhaimin saat menghadiri acara Selepet Imin di Depok pada Selasa 19 Desember malam. Bahkan dirinya menyatakan Amin siap mundur andai tidak serius menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden nanti. Ketua Umum DPP PKB itu mengatakan amanah sebagai pejabat negara merupakan tantangan yang luar biasa. Sebab itu menurut Caimin, Capres-Cawapres harus memberikan solusi atas semua masalah yang dihadapi nanti. Sementara itu, Muhaimin Iskandar akan tarung gagasan dengan dua cawapres lainnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD dalam debat cawapres yang diselenggarakan KPU. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, debat perdana bagi Caimin, Gibran, dan Mahfud akan digelar pada Jumat 22 Desember. Jelang debat cawapres, KPU telah menunjuk 11 panelis yang akan menjadi tim penyusun pertanyaan untuk debat cawapres. Begitu juga dengan dua moderator yang akan memandu jalannya debat cawapres 2024. Merujuk pada pelaksanaan debat perdana minggu lalu, debat cawapres akan tayang kurang lebih pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Debat akan berlangsung selama 150 menit. Sesuai namanya, debat akan diikuti oleh ketiga cawapres, yaitu cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Lokasi debat cawapres berbeda dengan debat capres sebelumnya. Kali ini debat cawapres akan digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Pelaksanaan debat cawapres juga akan menggunakan fasilitas podium sederhana. Ini berbeda dengan pelaksanaan debat sebelumnya di mana para capres berdiri di tengah panggung. Pada debat kedua Pilpres 2024, tema yang diangkat adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Ini adalah kesempatan bagi para cawapres untuk memaparkan visi misi mereka sesuai tema tersebut. Juru bicara Yusuf Kala, Husain Abdullah, membongkar alasan dibalik dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI itu ke pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Diketahui dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 19 Desember.